hadis-hadis yang menjelaskan tentang kufurnya orang yang meninggalkan salat. Hadis-hadis tegas menunjukkan orang meninggalkan salat kufur. Seperti sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Al-ahdu alladhi bainana wa bainahumus salat, faman tarakaha faqad kafar." Al-ahdu, perjanjian antara kami dengan mereka orang munafik atau dengan orang-orang orang-orang munafik adalah salat. Faman tarakaha, barang siapa meninggalkan salat maka faqad kafar, maka dia telah kafir, yaitu siap kami perangi. Selama orang-orang munafik tersebut masih salat maka tidak dihukumi apa? Kafir. Ya, orang munafik mereka kafir dalam hati, tetapi mereka menjalankan apa? Salat. Nah, kalau mereka sudah menampakkan batin mereka dengan meninggalkan salat maka dibunuh. Kemudian juga Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man fatatu salatul asr faqad habita amaluh." Barang siapa yang luput dari salat asar maka telah gugur amalnya. Maka ini ada khilaf maksudnya amal apa yang gugur. Ada yang mengatakan amal hari itu, ada yang mengatakan amal seluruhnya. Intinya meninggalkan satu salat dosa yang sangat besar. Kemudian juga di antara dalil yang menunjukkan meninggalkan salat adalah kafir, bainal abdi wa bainasyirki tarkus salat. Yang membedakan antara seorang hamba dengan kesyirikan adalah meninggalkan apa? Salat. Bayangkan, berarti orang meninggalkan salat sama dengan kesyirikan. Sama dengan musyrik. Yang membedakan seorang hamba dengan musyrik adalah masalah salat. Kalau dia tinggalkan salat dia sama dengan musyrik. Dia sama dengan musyrik. Ini dalil juga tegas bahwasanya meninggalkan salat adalah kekufuran. Ini hadisnya semua sahih. Kemudian juga dalam hadis wa anhu sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, "Man taraka salata muta'ammidan faqad bari'at minhu dhimmatullah." Barang siapa yang meninggalkan salat dengan sengaja, maka terlepas darinya ya tanggungan Allah Subhanahu wa taala. Tetapi hadis ini adalah hadis yang dhaif sebagaimana perkataan Az-Zahabi. Az-Zahabi ini ulama dan dia pakar hadis ya, maka dia punya buku-buku tentang para perawi, tentang rijalul hadis ya. Jadi dia kalau bicara hadis dia paham benar. Maka beliau berkata qalahu Makhul an Abi Dzar wa lam yudrikhu. Hadis ini diriwayatkan dari Makhul dari Abu Dzar dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, tetapi Makhul tidak pernah bertemu dengan Abu Dzar. Sehingga riwayatnya munqati', terputus, sehingga hadis ini dhaif ya. Kemudian Umar berkata, Umar radhiyallahu taala anhu berkata, "Ama innahu la hadza li ahadin fil Islam adha'a salat." Ketahuilah bahwasanya tidak ada bagian sedikit pun kepada seseorang dalam Islam yang meninggalkan salat. Artinya orang yang sudah meninggalkan salat maka tidak ada bagian sedikit pun Islam untuknya. Artinya dia sudah keluar dari Islam secara total. Dan ini perkataan Umar ini dijadikan dalil juga tentang kafirnya orang yang meninggalkan salat, karena Umar berkata tidak ada bagian sedikit pun dari Islam untuknya. Enggak ada sama sekali. Berarti dia sudah lepas dari Islam secara total, berarti dia kafir. Kemudian juga berkata tabi'in Ibrahim An-Nakhai. Ibrahim An-Nakhai berkata, "Man taraka salat faqad kafar." Barang siapa meninggalkan salat dia telah kafir. Wa qala Ayyub As-Sikhtiyani mithla dzalik. Ayyub As-Sikhtiyani juga para ulama salaf mengatakan sama seperti perkataan Ibrahim An-Nakhai. Wa rawal Jurairi an Abdullah bin Syaqiq an Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu. Dari Abdullah bin Syaqiq dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu qala, beliau berkata, "Kana ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam la yarawna syai'an minal a'mali tarkuhu kufrun ghaira salat." Adalah para sahabat mereka tidak memandang suatu amalan pun kalau ditinggalkan menjadi kafir kecuali salat. Semua amalan, meninggalkan zakat, meninggalkan haji, meninggalkan puasa, menurut para sahabat tidak kafir kecuali meninggalkan apa? Salat. Sehingga sebagian ulama berdalil dengan perkataan Abdullah bin Syaqiq ini bahwasanya para sahabat ijma' meninggalkan salat adalah kafir. Ini diriwayatkan oleh Hakim dan Mustadrak dan Tirmizi ya, tanpa menyebut dari Abu Hurairah, yaitu dari perkataan Abdullah bin Syaqiq langsung ya. Wa qala Ibnu Hazm, berkata Ibnu Hazm rahimahullah, la dzamba ba'da syirki a'zam min tarki salat. Tidak ada dosa yang lebih besar daripada kesyirikan seperti meninggalkan salat. Hatta yakhruja waqtuha, sampai keluar waktunya. Wa qatl mu'min bi ghairi haq, kemudian membunuh seorang mukmin tanpa hak. Jadi jangan dianggap sepele. Meninggalkan salat lebih parah daripada zina ya. Lebih parah daripada durhaka kepada orang tua, ngeri. Orang durhaka kepada orang tua tidak ada yang mengatakan kafir. Orang yang membunuh orang lain ya
Tidak ada yang mengatakan kafir. Tapi kalau orang meninggalkan salat, banyak ulama mengatakan apa? Kafir. Berarti dosanya enggak gampang, dosanya besar. Lebih parah daripada durhaka, lebih parah daripada merampok, lebih parah daripada berzina. Ya, sementara orang menggampangkan masalah salat. Kemudian juga hadis berikutnya kata Imam Az-Zahabi rawah Hammam dan dia berkata nabba'ana Qatadah anil Hasan an Huraits bin Qabisah qala haddatsani Abu Hurairah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Abu Hurairah berkata Rasulullah SAW bersabda, "Awwalu ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamah min amalihi salatuhu." Yang pertama kali dihisab pada hari kiamat seorang hamba dari amalannya adalah salatnya, itu yang pertama kali dihisab. Fa in saluhat faqad aflaha wa anjaha. Kalau ternyata salatnya baik, maka dia telah beruntung dan telah selamat. Wa in fasadat faqad khaba wa khasir. Kalau ternyata salatnya buruk, maka dia telah merugi dan merugi. Taib. Kemudian berikutnya wa qala sallallahu alaihi wasallam, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, umirtu an uqatilan nas hatta yashhadu an la ilaha illallah. Aku diperintahkan untuk memerangi orang-orang sampai mereka mengucapkan la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah, bahwasanya Muhammad utusan Allah, wa yuqimus shalah, agar mereka menegakkan salat. Makanya kalau suatu kampung meninggalkan salat dalam negeri Islam, maka diperangi sampai mereka salat. Wa yu'tuz zakat, dan mereka bayar zakat. Fa idza fa'alu dzalika asaw minni dima'ahum. Kalau mereka melakukan demikian, sudah bersyahadatain, salat dan bayar zakat, maka darah mereka terjaga. Demikian juga wa amwalahum, harta mereka terjaga. Illa bihaqqil Islam, kecuali ada hak Islam yang mereka langgar, wa hisabuhum 'ala Allah, dan urusan mereka diserahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini juga dalil bahwasanya orang meninggalkan salat dalam Islam harus diperangi. Terlepas dia kafir atau tidak, kalau satu kampung sepakat tidak azan, diperangi. Satu kampung sepakat syiar Islam dihilangkan, maka salat dihilangkan, maka diperangi kalau itu dalam negara Islam. Berikutnya dari Abu Sa'id Al-Khudri, anna rajulan qala ya Rasulullah ittaqillah. Ada seorang laki berkata kepada Nabi, "Ya Rasulullah, bertakwalah kepada Allah." Jadi orang ini adalah orang yang merupakan nenek moyang Khawarij. Dia pernah menasihati Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia berkata, "Ya Rasulullah ittaqillah." Wahai Rasulullah, bertakwalah kepada Allah. Ya. Faqala, maka Nabi berkata, "Wailaka alastu ahaqqa ahli al-ardi an attaqiyallah?" Celaka engkau, bukankah aku adalah orang yang paling utama untuk bertakwa kepada Allah? Faqala Khalid bin Walid, berkata Khalid bin Walid, "Ala adribuka unuqa ya Rasulullah? Ya Rasulullah, izinkan aku untuk potong kepalanya, penggal kepalanya." Kata Nabi, "La la'allahu an yakunna yusalli." Jangan, siapa tahu dia salat. Ini menunjukkan bahwasanya orang salat tidak boleh dibunuh, ya. Muttafaqun alaihi riwayat Bukhari dan Imam Muslim. Imam Ahmad juga meriwayatkan dari hadis Abdullah bin Amr radhiyallahu ta'ala anhuma dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau berkata, "Man lam yuhafiz ala salat," barang siapa yang tidak menjaga salat, "lam yakun lahu nurun wala burhanun wala najat," maka pada hari kiamat tidak ada cahaya baginya, tidak ada bukti Islamnya, dan tidak ada keselamatan baginya. Wa kana yaumal qiyamati ma'a Qarun wa Fir'aun wa Haman wa Ubay bin Khalaf, dan dia pada hari kiamat akan dikumpulkan bersama Qarun, bersama Fir'aun, bersama Haman, bersama Ubay bin Khalaf. Ya, laisa isnaduhu bidzak, yaitu isnadnya tidak begitu kuat dan hadisnya dihasankan oleh sebagian ulama. Wa hadhihi nusus tus'iru bi kufri tarikis salat. Kata Imam Zahabi, dalil-dalil ini semuanya mengisyaratkan bahwasanya yang meninggalkan salat hukumnya kafir. Imam Zahabi seakan-akan menguatkan pendapat orang meninggalkan salat hukumnya apa? Kafir.